Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata perang yang berat, perang yang besar dalam pandangannya Rasulullah adalah perang membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang yang berat, perang yang besar dalam pandangannya Rasulullah, yaitu tatkala kita memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan menjadi hamba yang beruntung, hamba yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa membersihkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu, kita bisa menaklukkan ajakan, provokator, dorongan hawa nafsu kita. وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'alih ya qa'iman bil zawal ya mudi'an bil midal wa lakal hamdul minnatu wa sirru ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kul lida'i wal muru dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya
أئمتي فيهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'atu ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila ummin qablika fa'akhadnahum bil ba'sa la'allahum yatadarrun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ara'aytakum, apakah merenungkan kalian, in atakum, jikalau datang kepada kalian, adzabullah, adabnya Allah, au atatkumus sa'atu, atau datang kepada kalian as-sa'atu, hari kiamat, aghairallahi tad'un, apakah kepada selain Allah tad'un, kalian bermohon, in kuntum shadiqin, jikalau kalian betul-betul menjadi orang yang benar. Jadi Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat yang ada di dalamnya jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kemusyrikan, untuk berenung, untuk berpikir, ara'aitakum, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak berenung, apakah sudah merenung kalian, apakah sudah berpikir kalian, in atakum adzabullah, jikalau datang kepada kalian azabnya Allah, azabnya Allah datang secara tiba-tiba, au atatkumus sa'ah,
Apakah kalian tidak merenung apabila datang kepada kalian as-sa'ah, hari kiamat, khususnya kiamat sughra, kiamat kematian diri kita, aghairallahi tad'un, apakah kepada selain Allah tad'un kalian minta tolong, kalian berdoa, kalian bermohon, mohon pertolongan. In kuntum shadiqin, jikalau kalian betul-betul menjadi orang yang benar. Jadi kita suruh berpikir, suruh bayangkan, suruh renungkan, apabila datang kepada kita azabnya Allah datang kepada kita secara tiba-tiba dikarenakan dosa-dosa kita. Azab turun karena dosa-dosa kita. Kita disuruh berpikir, kita suruh merenung. Apabila datang kepada kita secara tiba-tiba azabnya Allah, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan kita masih banyak dosa, sedangkan kita masih berlumuran dosa. Disuruh berpikir, disuruh berenung oleh Allah. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, ara'aitakum in atakum azabullah, apakah kalian sudah merenung jikalau datang azabnya Allah secara tiba-tiba? Sedangkan kita masih berlumuran dosa, sedangkan kita masih belum mempersiapkan bekal, mental kita masih bobrok, ibadah kita masih bolong-bolong. Coba renungkan, apabila datang kepada kita azabnya Allah secara tiba-tiba, banjir, virus, penyakit, au atakumus sa'ah, apakah kita merenung apabila datang kepada kita as-sa'ah, hari kiamat, khususnya kiamat sughra, kiamat kematian kita, apabila datang, apakah kita sudah merenung apa yang kita perbuat? Dosa-dosa apa yang kita perbuat? Awairallahi tad'un, apakah kepada selain Allah kita bermohon, mohon ampunan, mohon pertolongan, mohon bantuan? In kuntum shadiqin, jikalau kalian betul-betul termasuk orang-orang yang benar. Yaitulah sifat-sifat manusia. Tatkala diberi musibah oleh Allah, diberi azab oleh Allah, ditegur oleh Allah,
diberi penyakit, diberi sakit, dibatasi rezekinya, bahkan dibangkrutkan, apakah merenung bahwa itu semua adalah ulah dari perbuatan kita sendiri? Itulah akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Apakah kita berenung? Bahkan tatkala kematian datang kepada kita secara tiba-tiba, sedangkan kita masih berlumuran dosa, Aghirallahi tad'un, apakah kepada selain Allah kita mohon pertolongan? Apakah kepada selain Allah kita berdoa? Kalau sudah nafas di kerongkongan, gambaran-gambaran penyesalan datang untuk diperlihatkan, untuk kita saksikan. Jadi kalau orang sudah mau meninggal, videonya oleh Allah ditayangkan, mulai dari masa kecil sampai masa sekarang, sampai ajal mau menjemput, diperlihatkan oleh Allah secara cepat. Karena orang yang sudah mau meninggal itu alamnya sudah dua, alam dunia juga alam barzakh. Alam dunia separuhnya alam akhirat. Jadi kalau sudah alam akhirat, satu hari di sana bagaikan 1000 tahun di bumi, di dunia. Sebentar, tapi hakikatnya lama. Jadi diperlihatkan semua perilaku kita, kelakuan kita, mulai dari kecil sampai dewasa diperlihatkan semua. Apabila kelakuan kita banyak kelakuan yang buruk, maka penyesalan. Sebaliknya, apabila kelakuan kita banyak baiknya, maka kebahagiaan buat kita tatkala detik-detik ajal menjemput kita. Makanya harus kita berenung. Berenungnya bukan tatkala kita sudah mau meninggal. Berenungnya bukan tatkala azab sudah datang. Namun kita harus istiqomah, merenung tiap hari, merenung tiap malam sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, kita merenung, introspeksi diri, mulai dari kita bangun sampai kita mau tidur lagi. Kita harus introspeksi, merenung lebih banyak mana amal-amal kebaikan yang kita lakukan, atau sebaliknya lebih banyak amal-amal buruk yang kita lakukan. Berenung. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Merenung. Kita kena azab oleh Allah karena disebabkan oleh dosa-dosa kita. Teguran buat kita, bukan ujian, teguran. Agar kita sadar
kemudian kita kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Makanya merenung. Sampai sekarang kita diberi kesehatan, sampai sekarang kita masih diberi barokah umur panjang, kita pergunakan untuk merenung. Merenungnya bukan tatkala azab turun, merenungnya bukan tatkala ajal datang, sudah tidak sempat. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nafas di kerongkongan. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya, nyawanya sampai di kerongkongan. Makanya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berenung. Makanya Allah menyampaikan kepada Rasulullah 15 abad yang lalu agar kita umatnya sering-sering merenung, sering-sering introspeksi diri setiap hari sebelum kita tidur. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah aw atatkumus sa'ah aw ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Kita disuruh merenung. Jikalau moro-moro ada azabnya Allah datang, kita dibuat celaka oleh Allah, kita niatnya ingin ngerampok dalam perjalanan oleh Allah, mobilnya yang dikendarai tabrakan, atau bahkan kita sudah merampok, pulangnya kita ketahuan, kemudian didor, tembak oleh polisi, atau kecelakaan mati. Apakah kita tidak merenung jikalau itu terjadi, azabnya Allah datang, kaki kita diamputasi, tangan kita diamputasi, diazab oleh Allah, atau atatkumus sa'ah, datang kepada kita tiba-tiba sa'ah, hari kiamat, kiamat sughra datang kepada kita, padahal kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan berzina, dalam keadaan mencuri, dalam keadaan ngerampok, terus mati. Agarallahi tad'un, apakah
kepada selain Allah kita bermohon? Jawabannya tidak. In kuntum shodiqin, jikalau kalian betul-betul menjadi orang yang benar. Namun bermohon kepada Allah pun tatkala ajal sudah menjemput, tatkala nyawa sudah di kerongkongan, pintu taubat oleh Allah itu ditutup. Makanya mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi barokah umur oleh Allah, pergunakan umur kita, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk beramal soleh, agar kita hidup kita oleh Allah dibahagiakan, disejahterakan di dunia maupun di akhirat. Al-ghairullahi tad'un, apakah kepada selain Allah kalian berdoa? Apakah kepada selain Allah kalian mohon pertolongan? In kuntum shodiqin, jikalau kalian menjadi orang yang benar. Bal tidak, bal tidak, bahkan iyahu, hanya kepada Allah tad'un kalian bermohon, kalian minta tolong, kalian berdoa. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah, kepada Engkau kami menyembah, kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apa yang kita doakan Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Fayaksifu, maka Allah akan menghapus barang azab tad'un ilaihi, yang kita panjatkan, yang kita mohonkan, yang kalian mohonkan ilaihi kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Pasti Allah kabulkan. Fayaksif, Allah hapuskan azab, Allah jauhkan siksa api neraka dari kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Syaratnya insya, jikalau Allah menghendaki, jikalau Allah mengizinkan, karena Allah yang maha mengetahui zahiran wa batinan. Wa tansawna ma tusyrikun, dan Allah lupakan mereka ma tusyrikun, apa-apa yang mereka syirikkan, mereka sekutukan dengan Allah. Jimat-jimat, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah yang kita pertuhankan dalam kehidupan kita, Allah lupakan itu semua. Allah hapuskan azab-azab atas dirinya. Allah lupakan
Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, jikalau Allah menghendaki. Kalau kita betul-betul mengabdi kepada Allah, kalau kita betul-betul mengabdi kepada Allah, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, pasti Allah akan hapuskan azab-azab yang menimpa kepada kita. Allah bersihkan, Allah lupakan sesembahan-sesembahan yang ada di dalam hati kita, kesirikan-kesirikan yang ada di dalam hati kita, Allah bersihkan. Itulah kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, hanya kekuatan Allah lah, hanya petunjuk Allah lah yang dapat menghantarkan kita, yang dapat menyelamatkan kita dari azabnya Allah, azab api neraka. Walaqad arsalna, dan sungguh-sungguh arsalna, mengutus siapa Allah, mengutus kami, ila umamin, kepada umat-umat, min qablika, dari sebelum engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Fa'ahadnahum, maka Allah menyiksa mereka, mengadab mereka, bil ba'sa, dengan kesengsaraan, wad-darra, bil ba'sa'i, dengan kesengsaraan, wad-darra'i, dengan kemelaratan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka menjadi yatadarra'un, orang yang tunduk patuh mereka kepada Allah. Jadi kita kadang harus diadab, kita harus ditegur dengan adab, agar kita menjadi orang yang tadarru, yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi sekali-sekali harus diadab memang. Untuk menyadarkan manusia, kadang perlu diadab, perlu diberi adab oleh Allah. Kalau cuma diberi peringatan, kayaknya wis gak mempan, harus diberi adab, diberi teguran berupa adab, dibangkrutkan oleh Allah, diberi penyakit oleh Allah, diputulkan kakinya oleh Allah. Itu semua bukti sayangnya Allah kepada kita, hambanya. Diberi adab oleh Allah, nggak punya kaki. Setelah nggak punya kaki, sergap ke masjid, sergap mengaji. Diberi adab, disetrukan tubuhnya oleh Allah, nangis tiap hari, minta diantarkan ke masjid tiap hari, tiap saat, tiap waktu, untuk sholat berjamaah. Kalau kita merenung, sebelum azab itu datang, kita cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah, mumpung masih diberi kesempatan. Mumpung kita masih diberi kesempatan, kita harus menjadi orang yang tadarruk, yang rendah diri di hadapan Allah, yang tawaddu,
yang tunduk dan patuh kepada Allah, termasuk dalam kita berdoa. Jadi berdoa nggak boleh kelewatan batas sambil teriak-teriak, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Berdoa di atas bukit, berdoa di atas gunung, disuting lagi, divideokan lagi, diupload di TikTok lagi. Ya bukan seperti itu berdoa itu. Ampunilah dosa-dosa hamba. Diperlihatkan tato di sekujur tubuhnya, di wajahnya. Itu bukan taubat namanya. Memviralkan dosa-dosa. Nggak boleh. Kalau taubat, bangun tengah malam, ambil wudhu, sholat taubat, sholat tasbih, perbanyak baca istighfar, ingat-ingat segala dosa, minta ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, nangis betul-betul, sendirian bermunajat kepada Allah. Itulah taubat. Bukan teriak-teriak di atas gunung, bukan teriak-teriak di atas bukit sambil di video, kemudian teriak-teriak. Bukan berdoa namanya itu, tetapi meneriaki Allah. Kalau berdoa itu harus dengan tadarruk, harus dengan rendah hati, harus dengan khufyah, harus dengan lemah lembut. Ya Allah, cukup kuping kita yang mendengar. Ampuni dosa-dosaku. Aku bertaubat kepadamu. Berilah petunjuk kepadaku. Pelan, tadarruk, gak usah teriak-teriak. Kalau teriak-teriak nanti memancing orang, menjadi perhatian orang. Opo iki edan gendeng teriak-teriak. Ampuni ya Allah, aku pernah berzina. Gak usah teriak-teriak, malah mengumbar aib kalau teriak-teriak. Di atas bukit teriak-teriak, aku pernah berzina ya Allah, sambil teriak-teriak, disuting lagi. Itu menghinakan diri kepada orang, bukan menghinakan diri kepada Allah. Menghinakan diri kita kepada orang dengan membuka aib kita sendiri. Nggak boleh. Aku minta ampun ya Allah, aku pernah berzina. Aku pernah menghamili orang, kambing, sapi, dihamili. Gak boleh teriak-teriak. Kalau minta ampun kepada Allah harus dengan tadarruk dan khufyah. Dengan khufyah, dengan penuh rasa takut, dengan penuh harapan, dengan nada suara yang lirih, yang hanya kuping kita yang mendengar. Ya Allah, pelan-pelan ya. Gak usah teriak-teriak.
apalagi nangis-nangis sambil menjerit-jerit. Taubat ya Allah, taubat. Diviralkan, ngomong orang-orang, aku taubat, aku taubat. Padahal hanya di lisan saja. Hati-hati, Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian, bermohonlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah, dengan tadarru, dengan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, wa khufyatan, dengan khufyah, dengan rasa takut, dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, teriak-teriak kayak yo-yo. Ternyata cuma obat sambal. Kapok aku wis, gak akan mengulangi lagi ngomong ke orang-orang. Kenyataannya besoknya bermaksiat lagi. Hati-hati, kita manusia dikatakan sempurna oleh Allah, disempurnakan oleh Allah penciptaannya, karena di dalam jiwa kita terdapat fujur, jiwa-jiwa penentang, dan terdapat jiwa-jiwa takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, jiwa-jiwa fujur, jiwa-jiwa pembangkang, dan juga jiwa-jiwa takwa, jiwa-jiwa taat kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang dapat membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Makanya pergunakan betul-betul amanah dari Allah berupa keimanan dan ketakwaan yang berada di dalam dada kita untuk membersihkan jiwa kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jiwa kita dikotori, maka sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Makanya harus bersemangat, berjuang. Jangan sampai kita dikalahkan oleh jiwa-jiwa fujur, jiwa-jiwa pembangkang, jiwa-jiwa yang selalu mengajak
untuk berbuat dosa. Fujur kita harus lawan. Fujur ini termasuk hawa nafsu kita yang selalu mengajak, mendorong kita untuk berbuat kejelekan, untuk berbuat keburukan. Harus kita lawan, harus kita perangi. Kalau kita bisa memerangi, berarti kita termasuk orang yang beruntung, orang yang dimenangkan oleh Allah, karena kita bisa mensucikan jiwa kita dari kesyirikan. Berat, memang berat. Makanya kita harus sungguh-sungguh, harus berjuang, harus berkorban agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang fisik dengan perang melawan hawa nafsu kita itu jauh lebih besar, lebih berat tatkala kita memerangi nafsu kita sendiri. Pernah suatu saat dikisahkan tatkala Rasulullah Muhammad SAW, Kanjeng Nabiuna Muhammad SAW baru datang dari perang Badar, baru datang dari perang yang besar, perang yang melawan 3 kali lipat kekuatan dari pasukannya Rasulullah, kualitas lebih besar 3 kali lipat dari kualitas pasukannya Rasulullah kaum muslimin. Namun oleh Allah peperangan itu dimenangkan, dan perang itu dinamakan perang Badar. Perang Badar itu perang yang amat besar, 3 kali lipat musuhnya, 3 kali lipat kekuatan musuhnya, 3 kali lipat kualitas musuhnya. Namun Allah menginginkan kemenangan bagi umat Islam. Setelah kembali dari perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar." Wahai para sahabatku, kita baru kembali dari jihad yang kecil. Ingat, kita akan menuju kepada jihad yang besar. Kaget para sahabat. Perang Badar yang cukup besar, perang Badar yang amat besar, dikatakan kecil oleh baginda Rasul, dan akan menuju perang yang lebih besar lagi. Kaget para sahabat, apakah ada perang yang lebih besar dari perang Badar ini? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa yang dinamakan dengan jihad akbar ini ya Rasulullah? Apa yang dinamakan dengan perang besar ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Jihadul qalbi atau jihadun nafsi." Jihad membersihkan kesyirikan dari dalam hati kita, atau jihad melawan ajakan dari hawa nafsu kita. Itulah yang dinamakan jihad besar, jihad akbar, perang besar, lebih besar daripada perang Badar, lebih besar daripada perang fisik yang menyakitkan karena luka-luka, yang perih tatkala kena panah, perih tatkala kena sabetan pedang, sakit tatkala kena peluru, bahkan bisa meregang nyawa. Namun itu semua dianggap kecil oleh baginda Rasulullah, dianggap kecil oleh baginda Rasulullah, dianggap enteng. Ternyata perang yang berat, perang yang besar dalam pandangannya Rasulullah adalah perang membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita
dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang yang berat, perang yang besar dalam pandangannya Rasulullah, yaitu tatkala kita memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan menjadi hamba yang beruntung, hamba yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa membersihkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu, kita bisa menaklukkan ajakan provokator, dorongan hawa nafsu kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.